Baik ya ikhwah, insyaallah mari kita lanjutkan bahasan pagi kita. Nah itu tentang mengenal sihir dan terapinya. Dan kita mengenal buhul-buhul sihir. Nah, buhul sihir ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Baik ya ikhwah, insyaallah mari kita lanjutkan bahasan pagi kita. Nah itu tentang mengenal sihir dan terapinya. Dan kita mengenal buhul-buhul sihir. Nah, buhul sihir ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ada yang berupa ikatan, ada yang berupa diselipkan melalui mantra, ditiupkan kepada minuman dan makanan yang dikenal dengan ma'kul wal mashrub. Ada juga yang ditabur, namanya buhul sihir marsyus atau disiramkan. Ada juga yang ditanam, kemarin kita sudah jelaskan, namanya buhul sihir berupa madfun, ditanam di area-area yang tidak ditemukan oleh banyak orang atau terasing. Nah kali ini insyaallah kita akan bahas jenis buhul sihir berupa ma'kul wal mashrub, atau dari makanan atau minuman yang dibacakan mantra dan kemudian diminumkan ke korbannya. Reaksi apa saja, efeknya apa saja, juga ciri-ciri mereka yang telah meminum air ini atau misalkan makanan tersebut bagaimana. Nah, insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan jadikan ilmu yang bermanfaat untuk bahan diagnosa kita dan untuk menolong sesama kita, bahkan untuk membebaskan diri kita dari sihir itu. Karena sesoleh apapun setingkat baginda Nabi SAW, sihir ini akan masuk bila kita lengah. Dan Rasulullah bukanlah seorang yang lengah dan hanya memberikan contoh kepada umatnya bahwa sihir itu memang hak adanya. Dan sihir ini batal dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang yang zalim meminta bantuan seorang dukun, ataupun dia sendiri yang mengusahakan sihir itu sendiri, atau bahkan mungkin dia sendiri mungkin yang mempunyai sihir itu sendiri atau dukun itu sendiri, maka berbagai macam cara, bahkan teknik yang diajarkan syaitan la'natullah alaih, bagaimana menumbangkan lawan-lawannya, bagaimana menjerumuskan orang-orang yang memang bersahabat dengannya, hingga akhirnya mereka percaya bahwa kekuatan itu ada, kekuatan yang dinamakan sihir ini ada, dan meyakini tidak ada kekuatan selain kekuatan sihir itu sendiri, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir la'natullah. Maka para dukun ini mengusahakan dan setan-setan mengajarkan bagaimana cara mengingatkan, bagaimana cara membacakan mantra apa saja yang dibaca. Bagaimana caranya? Mereka mungkin masuk dalam mimpi, mereka mengajarkan kepada cucu-cucu mereka atau misalkan keturunan-keturunan mereka. Bahkan mungkin dewasa ini sangat mudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu. Antum tinggal buka Android, tinggal buka Play Store, di sana ada sihir macam apapun, ada di sana tata caranya. Anda bukan mengajarkan dan menyarankan antum membuka aplikasi tersebut, ya. Cuma ini sebagai bahan pembelajaran. Karena sihir ini namanya sihir dusta namanya, seperti sulap. Jadi suatu saat akan ada efek sampingnya dan suatu saat pasti terbongkarlah mana yang benar dan mana yang batil. Maka cari atau pegang buhul yang sangat kuat, cari ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan antara hamba dengan Al-Khaliq dan pencipta, yaitu Al-Quranul Karim, sambungan antara makhluknya dengan Khaliqnya, yaitu kalam itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Maka siapa yang baca Quran, yang banyak membaca Quran, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Afdalul dzikri qiraatul Quran, sebaik-baiknya zikir mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Maka perbanyak baca Quran, itu sudah membuat hati kita tenang, membuat hati kita hilang gelisah dalam diri kita, juga was-was, dan keyakinan itu bertambah seiring kita memahami makna-maknanya per ayat per ayat, dan seiring kita tafakur wa tadabbur wa tabayyun apa isi dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga ketika kita bacakan ayat-ayat walaupun ayat itu sederhana,
Kalau dengan keyakinan yang teguh dan kuat, maka dia akan berefek yang sangat luar biasa bagi pasien yang mendengarkan atau seorang yang mendengarkan bacaan-bacaan kita. Tidak harus kita fasih baca Quran, tidak harus kita hafal Quran terlebih dahulu barangkali, atau tidak harus kita uh, faham makna ayat per ayatnya, tapi kekuatan iman dalam hatilah yang nanti menggerakkan bacaan ruqyah ini sangat berefek. Ketika iman ini kuat, bacaan Quran ini seperti mampu menghancurkan gunung. Bacaan Quran ini mampu menghancurkan gunung, bahkan jangankan kanker, jangankan miom, kista, jangankan tumor, jangankan stroke, jangankan gangguan batiniah, jangankan gangguan-gangguan yang sifatnya lahiriah, jangankan gangguan-gangguan yang sifatnya psikosomatis dan lain sebagainya. Gunung saja, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Kalau saja kami turunkan Al-Qur'an ini, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini ada jabal, kepada gunung, la ra'aitahu, kau akan melihat gunung ini, benar-benar kau akan melihat gunung ini khashi'an mutasaddian min khasyatillah, saking takutnya dia hancur karena takutnya kepada Allah. Maka makhluk yang mana yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia terancam di kehidupan kelak di hari akhir, dia yaumil hisab, dia terancam dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah mereka, takutlah syaitan-syaitan yang memang bersekutu dengan para dukun-dukun ini ketika berhadapan dengan seorang ahli iman. Maka iman ini seperti tangan yang kuat dan bacaan Quran ini seperti pedang yang sangat tajam. Semakin bagus iman ini seperti tangan yang kuat, dan bacaan ruqyah ini seperti pedang, dan cara meruqyah seperti orang memainkan pedang, tekniknya, jurusnya. Kalaulah kita punya tangan yang kuat, maka kita akan bisa menebas walaupun pedang ini tumpul. Iman kuat, bacaan Quran kurang bagus, asal kita menguasai cara memainkan pedang tersebut, maka insya Allah bisa melukai lawan. Atau mungkin iman kuat, bacaan Qurannya bagus, ini walaupun tidak bisa memainkan pedang itu sendiri, bacaan Quran bagus, tangan kuat pedang tersebut, mungkin sekali tebas bisa. Tapi yang paling bagus adalah imannya kuat, diberikan tangan, dan bacaan Quran yang bagus diberikan pedang yang sangat tajam. Semakin bagus bacaan, semakin pegang, semakin tajam bacaan ini, juga pemaknaannya dan teknik dalam meruqyah ini seperti jurus memainkan pedang itu sendiri. Maka dia akan bisa menangkis, dia akan bisa membunuh dengan cepat tanpa lebih lama-lama lagi menggunakan banyak teknik, cukup sekali tebas dan jurus-jurus itu dikuasai. Titik lemah lawan kita ketahui, perisai-perisai gaibnya sebelah mana saja kita bisa musnahkan, kita bisa bongkar, dan ruqyahnya efektif juga diberkahi. Itulah dia. Yang kita harapkan adalah ruqyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ruqyah ini kita bisa ajarkan kembali kepada mereka, pasien-pasien kita, sehingga mereka tidak ketergantungan kepada peruqyah, atau mungkin saat mereka kepepet mereka lari ke dukun-dukun sebagai penyembuh, sebagai alternatif kesembuhan. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara mereka meruqyah, bagaimana cara mereka menjaga diri mereka dan keluarga mereka dan rumah mereka barangkali dari serangan balik atau serangan syaitan yang telah dikeluarkan, atau dukun-dukun yang ketika sihir itu sudah musnah, maka dukun ini penasaran, kirim jin yang baru lagi, disihir yang baru lagi, dan akan tertolak. Nah, itulah tujuan kita, mengajarkan sunnah yang satu ini, sunnah yang sangat agung, sunnah baginda Nabi SAW, yaitu Tibun Nabawi, salah satu ruqyah syar'iyah. Ajarkan ini dan tanamkan tauhid kepada mereka bahwa hanya Allah sajalah, bukan bacaan ruqyah, bukan teknik ruqyah, bukan doa bukan mustajabnya doa seorang peruqyah atau mustajabnya doa orang yang ingin diruqyah, yang sudah berusaha kesana kemari dan bahkan segala amal dia telah lakukan. Tapi idznillah, hanya izin dari Allah SWT. Dan Allah punya rencana yang terbaik. Allah lebih mengerti keadaan kita dan kebutuhan kita daripada kita sendiri yang memiliki badan ini. Baik, sihir jenis makul atau sihir yang dititipkan
via makanan, atau satu lagi sihir masyrub yang dititipkan atau ditiupkan pada minuman. Ini berbeda sedikit, terutama di jenis makanan, misalkan makanan berkuah, atau bisa juga dengan makanan seperti makan ringan seperti permen, atau misalkan seperti makanan-makanan yang disukai oleh korban. Dibacakan terlebih dahulu, ditiupkan mantranya, dan kemudian diminumkan atau dimakankan oleh korban itu sendiri. Dan efeknya biasanya orang yang memakan makanan yang mengandung buhul atau mengandung uqad, ikatan tukang sihir, pertama biasa ada panas di area lambung, itu yang paling umum, sama seperti minuman ya, atau masyrub sama, dia biasanya air minum yang dibacakan mantra. Beda antara bacaan ruqyah dengan bacaan mantra, terutama di pelafalan atau pelafalan. Kalau yang mantra biasanya qomat kamit tanpa dimengerti oleh pasien atau siapapun yang mendengarnya. Tapi kalau ruqyah dia jelas terdengar dan mungkin bisa diikuti, bahkan bisa dihafal. Karena sering diruqyah, mungkin ujung-ujungnya dia bisa meruqyah sendiri. Itu dia bedanya antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah, atau mantra dengan ruqyah syar'iyah. Jadi bacaan jelas, termasuk doa-doa pribadi, juga doa-doa baginda Nabi SAW, juga bacaan Qur'annya. Jadi tidak ada yang ditutupi. Nah, paling pun sedikit pengucapan, tidak terlalu keras untuk orang-orang yang sudah lanjut barangkali. Ini tidak perlu dibentak-bentak, tidak perlu dengan suara yang sangat lantang dan keras. Kecuali kalau jin tersebut zalim, memang susah dikeluarkan. Bacaan seperti ini barangkali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk doa-doa juga. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah. Seperti itu. Dia bersuara keras, sedang gitu, tapi agak tegas sedikit. Beda dengan bacaan-bacaan Quran seperti biasa. Antum bisa membaca Quran dengan lagam qiraatus sabah, dengan bayati, nahawan, zihar, kahros. Tapi untuk bacaan ruqyah yang paling efektif adalah datar dan tegas. Kalau misalkan antum baca bacaan ruqyah dengan bacaan irama-irama nahawan atau irama yang lain yang mu'tabarah dengan lagam bahasanya, ini membuat pasien kita terhanyut biasanya, nangis, hanya mungkin takut dan keluar perlahan. Tapi kalau antum bacakan dengan tegas, mereka akan ketakutan jin dalam tubuh pasien kita. Ketakutan, maka insya Allah lebih mempermudah kita untuk memberikan taklimat pada mereka agar mereka jangan kembali lagi. Atau kita dakwahi Islam ini, dakwahi iman ini, ajak mereka jin dalam tubuh kita dan tubuh pasien kita untuk bersyahadat, kemudian bertobat dan keluar dengan baik-baik. Nah, seperti itu. Jadi bebas menggunakan lagam apapun, yang penting enak didengar. Hanya saja untuk ruqyah lebih efektif barangkali dalam teknik yang kami pelajari, bacaan datar dan tegas. Contoh misalkan kalau kita baca bacaan dengan lagam, misalnya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Tapi kalau bacaan kita tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن
Ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, wahai kalian yang berada dan tinggal dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ukhruj ya aduwallah, tubu ila Allah, tobatlah kalian kepada Allah. Nah, seperti itu barangkali taklimatnya dengan bacaan Qur'annya. Jadi kita peringatkan mereka dengan bacaan Quran juga dengan taklimat, bahasa-bahasa yang sifatnya amar atau perintah, sehingga mereka tergeletak dan mereka keluar atau ada reaksi. Nah, seperti itu. Ini hanya sharing. Nah, antum insyaallah anak percaya di sini banyak peruqyah yang senior dan lebih berkompeten di bidangnya. Ada ahli bekam juga insyaallah para ustadz di sini ada yang ahli meruqyah, ruqyah dengan bacaan Quran sehingga orang terbebas dari candu rokok. Nah, antum ini sangat efektif sekali untuk mendakwahkan bahwa rokok ini memang haram adanya. Dengan bacaan ruqyah kita bisa membuktikan bahwa rokok memang benar haram adanya, ada racun-racun dalam tubuhnya dan keluar nanti. Biidznillah. Kemudian ciri berikutnya untuk orang atau korban yang terkena sihir jenis makul atau via makanan, ini ada mulas dan bergejolak terus-menerus di area lambung. Kehilangan selera makan secara drastis. Yang tadinya biasa makan normal, dia tidak mau sama sekali. Atau mungkin bahkan muntah terus-menerus atau hanya merasakan sering mual-mual tanpa muntah. Hubungannya dengan saluran cerna dari mulai mulut, kerongkongan, juga lambung dan area-area perut. Atau bahkan selalu ingin makan sesuatu tapi setelah makan masih merasakan lapar. Jadi tidak cukup 1 piring 2 piring kalau makan. Atau misalkan makan ini misalkan kita berlangganan, saya pernah ceritakan berkali-kali. Kalau antum misalkan memasuki sebuah kedai atau bakso langganan atau mungkin mie ayam atau lain sebagainya, apapun makanannya, maka pertama ingat kepada Allah ketika masuk ke tempat tersebut. Ini misalkan ada laris dagangannya, kita tidak bersuuzon bahwa mereka menggunakan pengelarisan, namun berhati-hatilah di sana. Barangkali nanti di sana ada makanan yang sudah dibacakan mantra yang jenisnya buhul makul, sehingga ketika kita makan di sana dan beberapa hari kemudian kita ketagihan ingin makan lagi ke sana. Yang bedanya ketika makan di sana sangat enak, nikmat, dan ketika makanan dibawa ke rumah, makanan ini jadi hambar dan tidak enak. Hanya enak disantap di tempat itu, sehingga tempat tersebut ramai, banyak pelanggan. Tapi sekali lagi jangan suuzon, karena biidznillah barangkali mereka bekerja keras dan berusaha bermuamalah sejujur-jujurnya, dan kita tidak tahu akan hal itu. Maka untuk jaga-jaga sebelum kita masuki area tersebut, maka zikrullah, sebut nama Allah, dan makan dengan bismillah dan pakai adab makan. Makan dengan tangan kanan, terus juga sambil duduk, dan hati-hati fakir miskin yang melewati dan melintasi kita ketika makan di sana atau yang meminta-minta. Kita makan dan kemudian kalau kita bacakan bismillah, maka syaitan atau sihirnya itu batal dengan sendirinya. Nah, sekali-kali kita lihat di atas dinding, di atas lapitan-lapitan teralis atau misalkan di tempat tersebut barangkali ada tempelan-tempelan, ada bambu-bambu atau hal yang mencurigakan yang berbau mistis, maka sebaiknya antum tidak berlanggan dan makan di sana lagi. Ataupun kalau terpaksa antum sangat ketagihan bisa makan namun bismillah terlebih dahulu, maka sihirnya akan batal seketika itu dan antum tidak akan ketagihan lagi. Dan efeknya sangat luar biasa. Bila sudah candu dan saya sudah masuk dalam perut, terutama di lambung, maka bacaan Quran ini akan sangat berefek pada mereka dan menimbulkan rasa mual, rasa ingin muntah, bahkan seperti diobok-obok perut ketika antum diruqyah atau mendengarkan bacaan ruqyah, atau pasien kita perdengarkan ayat-ayat ruqyah. Dan mereka yang terkena jenis sihir makul ini, makanan ini biasanya terhalang dari makanan tertentu, pada sebelumnya paling suka dengan makanan tersebut. Misal dia sangat suka madu atau susu kambing. Susu kambing ini sunnah baginda Nabi, juga madu juga sunnah, atau habatus sauda atau minyak bidara, atau misalkan zaitun atau kurma, dia terhalang. Jangankan memakan, melihat pun jijik sepertinya, ingin muntah.
Nah, kalau antum punya keluhan lambung atau misalkan sering sakit di area perut, kemudian antum memang tidak suka madu, tidak suka susu, terutama susu kambing ya, bukan susu Indomil. Nah, tapi susu asli, susu murni, susu kambing atau susu sapi. Atau mungkin antum terhalang makan kurma, nah sebaiknya antum waspada. Barangkali pasien kita atau antum atau kita ini terkena sihir jenis makul ini. Maka sebaiknya diruqyah dan kesalahannya konsumsi herbal-herbal tersebut di atas. Terutama gunakan habatus sauda. Habatus sauda ini bagus untuk lambung, atau mungkin yang tidak masuk nasi sama sekali bisa gunakan gandum talbinah di ruqyah terlebih dahulu ataupun langsung dengan bismillah, maka dia lebih menenangkan jiwa, untuk menenangkan lambung untuk orang-orang yang memang tidak masuk makanan karena lambung akut dan lain sebagainya. Hindari makan makanan yang sifatnya seperti dokter bilang yang pedas, yang terlalu pedas, yang ekstrim gitu. Ini untuk area lambung. Biasanya lambung dia sambung dengan kepala. Ketika lambungnya sakit berkepanjangan, kepala vertigo biasanya sambung. Jadi kalau misalkan orang yang punya vertigo, yang punya sakit kepala, gangguan di kepala, tanya kepada mereka apakah dulu ataupun sekarang masih merasakan gangguan-gangguan di lambung atau di perut. Kalau jawabannya iya, maka kita langsung ke titik pusat, yaitu lambung. Masalah lambung ini kita selesaikan dulu. Maka insya Allah gangguan vertigo dan kepala pun nanti akan hilang dengan sendirinya ketika buhulnya itu terkeluarkan atau terobati. Bismillah. Ada orang-orang yang memakan atau buhul yang berupa makul ini masuk ke dalam tubuh korban. Biasanya korban banyak berhalusinasi ketika keadaan tertekan, ketika stres berat, maka biasanya dia suka berhalusinasi atau merasakan sangat takut ketika berada sendirian di tempat tertentu. Bahkan sebagian ada yang merasakan seperti ada orang yang mengikuti di belakang, khususnya saat berjalan-jalan, dia seorang diri ataupun banyak orang. Ada sebagian juga orang yang memakan buhul jenis ini, dia sangat anti memakan labu kuning walaupun sedikit. Labu kuning ini labu yang makanan favorit baginda Nabi SAW. Selain roti dengan cuka, Nabi pernah dihidangkan daging di sana dicampur dengan labu. Maka para sahabat melihat Nabi memakan labu yang tercampur tersebut satu persatu. Itulah kemuliaan baginda Nabi SAW. Dia tidak memakan daging yang sangat disukai dan malah memilih labu. Apa yang berhubungan dengan sunnah, setan pasti tidak suka. Apapun itu, kasturi misalkan, antum hisapkan kepada mereka yang ada gangguan, pasti berefek dan tidak suka. Entah itu mengerang, meraung, menangis, ingin muntah, sendawa, bahkan muntah, bahkan nyeruk. Atau kita berikan dia habatus sauda, sunnah, kasih minum, atau minyak bidara juga dikasih minum, atau zaitun, atau kita bacakan ayat Quran melalui telinga. Maka hal-hal yang berbau dengan ibadah atau syariat dengan sunnah ini, setan sangat tidak suka menerimanya. Reaksi itu pasti ada. Kemudian jenis sihir yang dititip dengan masyrub atau minuman hampir sama dengan makul. Itu pertama sering merasakan panas di dada, hilang nafsu makan, merasakan hawa panas di area dalam perutnya, terhalang minum minuman tertentu setelah terkena sihir ini, misalkan madu tadi, susu kambing ya, dia terhalang. Bahkan kalau misalkan minum langsung muntah biasanya. Ini ciri-ciri orang yang terkena sihir masyrub atau makul. Atau ketika kita bacakan ayat Quran, beberapa ayat langsung mual pengen muntah, ini barangkali ada yang termakan. Dua kemungkinan, mungkin dia termakan sihir jenis ini, makul atau masyrub, atau mungkin dia pernah makan dengan tangan kiri, atau dia mungkin makan dengan berdiri waktu sambil berdiri, atau mungkin dia makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
maka langsung panas, langsung diare perut, selesai perut diobok-obok, bahkan ingin muntah, bahkan muntah. Nah, jenis minuman ini jenis minuman yang diminum oleh mantra. Kadang pasien juga merasakan seperti panas ketika dia buang air kecil, atau merasa ada yang mencekik di lehernya juga, sama juga itu cirinya. Muntah terus menerus, khususnya ketika bangun dari tidur, dan kadang muntah. Nah, tidak suka bahkan mual atau muntah ketika minum madu, habatus sauda, minyak daun bidara, atau air zam-zam dan lain sebagainya. Benda-benda yang sifatnya atau minuman-minuman yang sifatnya sunnah dan memiliki pahala tersendiri, seperti air zam-zam atau minum madu, di sana ada obat, maka dia terhalang dan tidak suka. Itu ciri-ciri paling umum. Bagaimana terapinya? Terapinya sangat mudah. Batalkan semua sihir dan bentuk minuman atau makanan atau makul masyrub ini dengan air ruqyah, dengan herbal sunnah. Konsumsi herbal sunnah satu saja misalkan. Madu boleh, habatus sauda boleh. Namun sebelumnya kita ruqyah dulu madu tersebut atau habatus sauda tersebut. Beda antara yang kapsul dengan yang cair lebih cepat reaksi daripada yang kapsul. Dua-duanya memiliki keunggulan dan dua-duanya sunnah yang di syariatkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap penyakit ada obatnya. Habatus adalah jintan hitam adalah obat segala penyakit kecuali kematian, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Maka gunakan habatus sauda untuk pengobatan, untuk meningkatkan imunitas tubuh dan lain sebagainya. Dan madu untuk masalah-masalah lambung, masalah pencernaan kurang bagus, maka madu dengan habatus sauda ini percampuran yang sangat bagus untuk diramu dan kita minumkan kepada pasien-pasien kita, tanpa efek samping tentunya, tanpa kita misalkan sembuh yang satu jadi yang satu, lambungnya bersih, misalkan lambungnya sembuh, ginjalnya rusak, karena obat-obat kimia ini racikan-racikan yang mengandung antipati atau bahan-bahan yang memang menghancurkan organ-organ tubuh itu sendiri. Di bagian yang lain mungkin menyembuhkan, di bagian yang lain melukai bahkan merusak. Nah, itu dia. Konsumsi herbal sunnah, ruqyah, bacakan ruqyah ke herbal tersebut dan minumkan. Atau barangkali dia terpantang untuk minum herbal tersebut, maka ruqyah terlebih dahulu. Bacakan ruqyah pada air 1 gelas, kemudian minumkan. Kalau tidak mau juga, maka sentuh area perut dengan telapak tangan dan bacakan di dekat di dekat telinga orang tersebut dengan bacaan yang standar. Ini untuk ruqyah orang yang terkena gangguan atau sihir yang jenis sihirnya ini sihir ma'kul atau masyrub. Bacakan ayat-ayat pembatal sihir sebanyak mungkin, dan ayat kursi terutama sebagai pembakar jin yang ada dalam tubuh. Nah, bagaimana kalau misalkan sifatnya ini medis? Maka kita hormati medis, silahkan medis. Dan semua pengobatan ada deadline-nya. Nah, sarankan kalau antum melakukan pengobatan medis atau dokter, atau mungkin misalkan antum berobat pada alternatif seperti akupuntur dan pijat dan sebagainya, maka antum harus tentukan deadline. Deadline itu seperti apa? Jadi deadline itu bolehlah kita berobat secara medis dengan biaya berapa, cuman batasi waktunya. Saya kalau 3 bulan misalkan tidak ada perubahan, maka stop. Nah, itu dia efektif. Jangan nanti berobat terus sepanjang hidup, habis biaya dan tidak ada kunjung kesembuhan. Pilih salah satu, misalkan kita berobat akupuntur, kita berobat fasdu, atau kita berobat bekam, atau berobat apapun dia, termasuk ruqyah ini. Kalau misalkan antum kasih deadline misalkan batas waktu, saya boleh berobat ke rumah sakit atau berobat ke dokter untuk penyakit yang saya derita ini. Cukup 3 bulan ke depan. Kalau 3 bulan tidak ada perubahan sama sekali atau perubahannya sedikit, maka saya akan cari pengobatan yang lain yang sifatnya halal, juga mengikuti syariat. Dan banyak sekali, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya, kata baginda Nabi. Maka itu adalah tugas kita untuk mencari dan untuk berikhtiar. Maka ikhtiar itu nanti dihitung tasbih, dihitung ibadah. Nah, jadi kasih deadline. Berobat ke dokter boleh, berobat kemanapun boleh, selama itu dalam batas-batas kewajaran dan kehalalan.
Jangan berobat dengan satu hal yang haram, misalkan dengan darah ular, dengan darah tikus, dengan bangkai cicak dan lain sebagainya. Nah, hindari dan bahkan jauhi, karena efeknya nanti bukan saja di dunia ini tapi di akhirat. Lebih baik mati daripada kita mengotori badan kita atau jasad kita dengan sesuatu benda yang haram. Dan Allah tidak menjadikan obat dari barang haram. Sekali lagi, Allah tidak menjadikan obat dari barang haram-haram. Maka cari, pasti ada obatnya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan sebaik-baiknya pengobatan adalah Al-Quranul Karim. Nah, bagi mereka-mereka yang meyakini, lil mu'minina wala yazidu dhalimina illa khasar, untuk orang-orang yang beriman dan yakin percaya, wala yazidu dhalimina illa khasar, dan tidak akan bertambah untuk orang-orang yang zalim kecuali kerugian semuanya, rugi, karena mereka tidak percaya dan tidak yakin dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita pusatkan dan yakinkan hanya Al-Quran saja yang yang mampu mengobati semua penyakit dan semua keluhan yang ada dalam jasad ini, maka Allah izinkan itu, karena semuanya persambungan, hanya persambungan untuk kesembuhan, dan kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesembuhan yang terbaik selain kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu barangkali ikhwah. Jadi kita sentuh perutnya dengan telapak tangan dan bacakan ayat ruqyahnya sampai mereka ada reaksi. Dan kalau misalkan tidak ada reaksi sama sekali, hentikan ruqyah, dan kita sarankan dia untuk mengkonsumsi habatus sauda 2 kali sehari antara pagi dan sore, 2 kapsul. Nah, seperti itu. Atau gunakan minyak habatus sauda, teteskan ke air ruqyah, baca ruqyah dulu airnya, lalu minumkan. Konsumsi ini selama sekitar seminggu lebih dan lihat reaksinya. Anda pernah menemukan banyak pasien yang memang gangguan di lambung tuntas dengan habatus sauda, karena yakin baginda Nabi tidak mungkin berbohong, dan baginda Nabi bergelar Siddiq, selalu benar apa yang dikatakan, dan Al-Amin, yang terpercaya dan tidak pernah berdusta, tidak pernah orang tidak mempercayainya. Maka kita yakinkan ketika baginda Nabi menyatakan bahwa habatus sauda ini, jintan ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian, maka yakinkan dulu. Kita yakin apa yang dikatakan baginda Nabi ini benar adanya, maka kita menggunakan persambungan atau berwasilah dengan habatus sauda ini, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan binilah sihir, non sihir, atau gangguan-gangguan medis yang lain tuntas dengan habatus sauda ini, tidak dengan obat-obat kimia yang satu kapsul mungkin sampai 250.000 atau 1 juta. Habatus sauda paling satu botol isi 60, berapa itu? Nah, tanya pada admin. Di sana mungkin ada yang menyediakan habatus sauda. Tapi insya Allah kita belajar sedikit demi sedikit untuk hijrah total, dan kesembuhan itu sebetulnya milik untuk orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Antum bisa lihat orang-orang yang hilang akalnya atau gila, mereka jarang sakit. Kenapa? Karena memang yang bikin sakit yang banyak penyakit yang datang itu karena pikiran pertama, hatinya tidak bersih, hatinya salah arah barangkali. Nah, itu sumbernya. Nah, ketika dicabut pikiran atau hatinya, maka seperti orang gila, dia tidur dimanapun tidak gatal-gatal, tidak terkena penyakit kulit, tidak ada corona buat dia, tidak penyakit stroke buat orang-orang gila. Nah, seperti itu. Maka apakah kita harus gila untuk sehat? Oh, tidak. Allah mengajarkan, bahkan Nabi mengajarkan seperti inilah. Baginda Nabi hanya 3 kali sakit dalam seumur hidupnya. Kita bisa mencontoh kehidupan baginda Nabi. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau tidur, bagaimana cara beliau bekerja dan berkeringat, dan bagaimana cara Nabi beribadah, semuanya. Insya Allah, semoga Allah berkahi kita semua dan berkahi grup ini insya Allah, dan jadikan ilmu-ilmu yang kita share di sini bermanfaat adanya. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.